selamat datang di channel tentang listrik. Channel ini akan membahas seputar dunia listrik. Kali ini saya akan membahas tentang pembangkit listrik atau power plant. Pembangkit listrik merupakan sumber energi untuk menghasilkan atau menciptakan energi listrik. Pembangkit listrik terdiri dari berbagai macam sumber, dari energi fosil sampai energi terbarukan. Di Indonesia sendiri banyak jenis pembangkit listrik. Berikut jenis-jenis pembangkit yang terdapat di Indonesia. Yang pertama adalah PLTU. PLTU merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. PLTU ini bersumber dari uap untuk menciptakan energi listrik. Cara kerja pembangkit ini, uap panas yang berasal dari boiler itu akan dipanaskan oleh bahan bakar yang bersumber dari batu bara. Kenapa menggunakan batu bara? Karena persediaan batu bara dalam skala global baik dan memiliki harga yang relatif rendah. Maka dari itu, PLTU merupakan pembangkit yang sering diandalkan untuk diterapkan di Indonesia. Kelebihan dari PLTU ini, teknologinya sederhana, biaya bahan bakar rendah, dan memiliki usia pakai yang lama. Kelemahan yang terdapat pada PLTU ini adalah biaya investasi awal yang tinggi, kemudian emisi karbon yang dihasilkan tinggi, serta lokasi tidak dapat fleksibel karena perlu adanya pendinginan yang besar seperti di dekat pelabuhan. Contoh PLTU yang terdapat di Indonesia diantaranya adalah PLTU Paiton, PLTU Tarahan, PLTU Suralaya, PLTU Cirebon, dan lainnya. Dari Badan Pusat Statistik PLTU pada tahun 2020, PLTU di Indonesia menghasilkan tenaga sebesar 32.920 MW. Yang kedua, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Sesuai dengan namanya, PLTA ini menghasilkan aliran listrik dari turbin yang berhubungan dengan generator. Pembangkit ini memanfaatkan energi murni yang menjadikan sebagai energi ramah lingkungan. Maka dari itu, PLTA ini dapat dikategorikan sebagai renewable energy. Umumnya, PLTA ini terdapat pada sumber air seperti bendungan, waduk, dan sungai. Cara kerja dari PLTA ini adalah mengumpulkan energi potensial dan energi kinetik yang akan menghasilkan putaran pada turbin, kemudian menghasilkan energi listrik. Potensi di Indonesia sendiri dapat menghasilkan aliran listrik sebesar 79.091 MW. Tetapi, menurut survei BPS pada tahun 2020, untuk PLTA sendiri di Indonesia yang sudah aktif hanya menghasilkan 5.513 MW. Contoh PLTA yang sudah terdapat di Indonesia adalah PLTA Tulis di Jawa Timur, PLTA Tulung Agung di Jawa Timur, PLTA Ubruk di Jawa Barat, PLTA Walingin di Jawa Timur, dan lainnya. Yang ketiga adalah PLTP. PLTP merupakan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dengan didengar namanya, maka pembangkit ini bersumber dari energi panas bumi yang menghasilkan potensi yang sangat banyak dan melimpah. Cara kerja dari PLTP ini adalah uap panas akan digerakkan untuk membangkitkan generator. Mekanismenya sama seperti PLTU yang menggunakan uap. Tetapi PLTP tidak menggunakan fossil fuel. Maka dari itu, lebih baik untuk lingkungan. Untuk di Indonesia sendiri, PLTP ini menghasilkan tenaga pada tahun 2020 itu berjumlah 1.979 MW. Contoh PLTP yang terdapat di Indonesia adalah PLTP Geodipa di Dieng, kemudian PLTP Gunung Salak di Jawa Barat, PLTP Kamojang, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit ini merupakan jenis pembangkit yang menggunakan udara uap untuk menggerakkan panas turbin. Mekanismenya sama seperti PLTU yang menggunakan uap, tetapi perbedaannya ada pada bahan bakar. Untuk PLTP ini, bahan bakar
Yang digunakan adalah gas yang bersumber dari alam. Maka dari itu, PLTG ini lebih ramah lingkungan dibandingkan PLTU. Selain itu, PLTP ini hanya menggunakan area lebih kecil dari pembangkit. Maka dari itu, lebih efisien tetapi menghasilkan polusi, yakni polusi suara karena proses kerjanya. Selain itu, biaya operasionalnya tinggi disebabkan karena PLTG ini biasanya dibangun di pegunungan. Di Indonesia, PLTG menghasilkan tenaga sebesar 5.174 MW. Tetapi, selain ada PLTG, itu ada PLTGU. PLTGU ini merupakan jenis yang sama seperti PLTG, tetapi pembuangan temperatur tinggi dari turbin dimanfaatkan kembali untuk memanaskan fluida kerja yang digunakan oleh PLTU, sehingga dia akan menggunakan kembali uap yang dihasilkan oleh mekanisme PLTG dengan menggunakan alat yang bernama HRSG atau Heat Recover Steam Generator. Dari kombinasi kedua pembangkit ini, maka menyebabkan hasil yang lebih efisien, biaya operasional lebih rendah, karena menggabungkan dua jenis pembangkit menjadi satu sistem. Selain itu, pemeliharaan lebih sederhana karena penggabungan tersebut, tetapi memiliki kelemahan, yaitu masa pakainya yang relatif cepat dikarenakan sumber dari gas alam yang berasal dari alam. Contoh dari PLTG dan PLTGU adalah PLTG Trisakti di Banjarmasin, PLTGU Tanjung Batu di Kalimantan Timur, PLTGU Karawang, dan lainnya. Yang kelima adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Sesuai dengan namanya, PLTS merupakan jenis pembangkit yang berasal dari energi surya atau matahari. Cara kerja PLTS ini menggunakan panel surya fotovoltaik, di mana panel tersebut akan mengkonversi energi matahari ke energi listrik. Kemudian arus listrik yang dihasilkan bersifat DC, maka dibutuhkan inverter untuk mengubah menjadi AC. PLTS ini memiliki potensi besar bagi sumber listrik jika digabungkan dengan sumber listrik PLN. Karena skala pada PLTS ini bisa diatur tergantung dengan tenaga yang diinginkan. PLTS sendiri sudah ada di Indonesia dengan menghasilkan tenaga pada tahun 2020 berjumlah 18 MW. Contoh PLTS yang ada di Indonesia diantaranya adalah PLTS Likupang di Sulawesi Utara, PLTS Kayubihi di Bali, PLTS Itera di Lampung, dan lainnya. Seperti itu pembahasan tentang pembangkit listrik. Kalau ada pertanyaan atau saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih telah menonton.